warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baik, hari ini kembali lagi bersama saya Kak Aisyah. Hari ini kita akan belajar pelajaran kimia. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi sistem periodik unsur. Nah, di mana sistem periodik unsur ini sebenarnya merupakan materi teori ya, teman-teman. Jadi untuk ini kita akan lebih sering untuk membaca dan juga untuk melihat tabel periodik. Nah, mari kita mulai saja. Untuk yang pertama kita lihat apa sebenarnya itu sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Nah, dari sistem periodik unsur itu kita dapat melihat dua hal ya, teman-teman. Nah, untuk sistem periodik unsur sendiri kita bisa lihat di sini. Di sini dia bilang sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Jadi dalam tabel periodik itu dia disusun berdasarkan nomor atom dan juga kemiripan sifat. Nah, dari mana kita bisa melihatnya? Kita lihat untuk dalam sini itu kita lihat ada tabel periodik. Ini ada tabel periodik. Nah, tabel periodik itu terdiri atas dua. Kita sebutnya atas periode dan juga golongan. Nah, untuk periode sendiri itu adalah baris. Nah, ini yang disebut dengan periode. Di tabel periodik itu ada 7 periode atau ada 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, sedangkan di sini ada juga yang namanya golongan. Jadi golongan itu adalah kolom. Jadi ini adalah golongan ya. Nah, dan yang ini adalah periode. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau untuk golongan itu dia diurutkan dilihat dari kolomnya ya. Sedangkan untuk periode kita lihat dari barisnya. Nah, untuk periode 1 kita bisa lihat di periode 1 itu hanya terdiri dari 2 unsur ya, teman-teman. Ada unsur hidrogen dan juga ada unsur helium. Nah, untuk periode 2 kita lihat ada Li, Be, dan seterusnya sampai di sini. Kemudian untuk golongan 3 sama Na sampai dengan Ar atau argon. Nah, untuk golongan 4 dia sudah langsung full atau sudah langsung penuh. Nah, ini satu periode. Nah, kita lanjut ke golongan. Golongan itu tadi seperti saya bilang dia adalah dalam bentuk kolomnya. Jadi dari hidrogen sampai dengan francium itu dia satu golongan. Jadi dia kita sebutnya golongan 1A. Nah, kemudian golongan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu untuk golongan A. Sedangkan yang di tengah ini kita sebutnya golongan B. Golongan B. Sama seperti dengan golongan A, golongan B juga terdiri dari 8 golongan. Jadi di sini ada golongan 1A, 2A, 3A sampai dengan 8A. Nah, untuk golongan B sendiri itu ada golongan 1B, sini 1B, 2B, dan seterusnya. Nah, untuk golongan untuk sistem periodik unsur sendiri dia bilang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan sifat kemiripan sifatnya. Jadi kenaikan nomor atom yang mana? Nomor atom itu yang ada di atas sini ya. Ini adalah nomor atom. Sehingga dia disusun dari 1, ini hidrogen 1, kemudian heliumnya 2, litiumnya 3, dan seterusnya sampai dengan 118. Nah, kemudian setelah itu dia bilang lagi disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Dari mana kemiripan sifatnya? Jadi untuk satu golongan itu semua sifatnya sama. Nah, untuk golongan 1A disebut dengan alkali. Kemudian
Untuk golongan 8A disebut dengan gas mulia. Jadi setiap golongan untuk golongan A itu ada nama-nama tersendirinya teman-teman. Jadi itu untuk sistem periodik unsur. Oke, gampang bukan untuk sistem periodik unsur? Kita lanjut. Nah, jadi di sistem periodik unsur itu ada yang disebut dengan sifat. Jadi kita lihat ada berapa sifat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada jari-jari atom, kemudian ada energi ionisasi, ketiga ada afinitas elektron, dan yang terakhir ada keelektronegatifan. Nah, mari kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar, yang dimana kita bisa lihat semakin besar jari-jari atom maka semakin jauh elektron valensi dari inti atom. Yang mana yang disebut dengan jari-jari atom? Jadi dia bilang jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Jadi kita anggap ini adalah inti atom. Nah, kalau kita bilang jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar, berarti kita lihat kulit yang paling luar. Kulit yang paling luar tentu saja yang ini ya. Nah, jadi jari-jari atom adalah jarak antara ini sampai dengan kulit terluar. Jadi kita sebut ini jari-jari atom. Nah, di mana semakin besar jari-jari atom, maka semakin jauh elektron valensinya. Jadi, ketika jari-jari atomnya semakin besar, maka elektron terluarnya itu akan semakin jauh dari inti. Nah, itu untuk jari-jari atom. Kita lihat kalau berdasarkan dari tabel periodik. Nah, untuk tabel periodik itu sendiri, di sini kita bisa lihat dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah dia cenderung semakin besar. Kemudian dalam satu periode, jari-jari atom semakin ke kanan dia cenderung semakin kecil. Nah, artinya kalau kita lihat dari kiri ke kanan ke sini, dia akan semakin kecil. Kemudian dari kanan ke kiri, sebaliknya dia akan semakin besar. Nah, kemudian kalau dia bilang di sini dalam satu golongan jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar. Jadi dari atas ke bawah ini dia akan semakin besar. Nah, sehingga kita bisa lihat untuk hidrogen dan helium, misalkan kita bandingkan antara hidrogen dan helium, di mana untuk hidrogen berarti kita dapatkan hidrogen itu dia jari-jari atomnya lebih kecil dibanding dengan helium. Kenapa? Karena hidrogen berada di sebelah kiri dari helium. Dia semakin besar daripada helium. Kenapa? Karena dia ada di sebelah kiri dari helium. Nah, kalau misalnya dia sebelah kanan di sini, karena dia semakin ke kanan, dia semakin kecil, berarti kita lihat lagi antara natrium dengan aluminium. Berarti untuk natrium dengan aluminium hubungannya adalah jari-jari atom aluminium itu dia lebih kecil dibanding dengan jari-jari atom natrium. Jadi bentuknya adalah Na lebih besar dibanding dengan aluminium. Kenapa? Karena Na ada di sebelah kiri dari aluminium. Jadi untuk menentukan jari-jari atom kita bisa lihat dari posisinya di dalam tabel periodik, teman-teman. Jadi semakin ke kiri dia akan semakin besar, semakin ke kiri dia akan semakin besar, dan semakin ke kanan dia akan semakin kecil. Kalau kita bandingkan, dia tadi berdasarkan periode, coba kita bandingkan berdasarkan golongan. Jadi misal oksigen dengan selenium. Kalau oksigen dengan selenium, dia bilang dalam satu golongan jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar. Sehingga oksigen itu lebih kecil dibanding dengan selenium. Kenapa? Karena semakin ke bawah jari-jari atomnya akan semakin besar. Apa yang menyebabkan jari-jari atom semakin besar? Karena jarak antara inti atom dengan elektron valensinya itu dia semakin besar, sehingga dia jari-jari atomnya semakin besar. Nah, kalau kita lihat di sini, dari mana dilihat? Kalau dilihat di sini elektron dari oksigen itu dia lebih kecil dibanding dengan elektron dari selenium, sehingga kita bisa
bisa tentukan bahwa elektron valensi dari selenium itu akan lebih banyak dibanding dengan elektron valensi dari oksigen. Oke, itu untuk jari-jari atom. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat berikutnya ada yang dinamakan dengan energi ionisasi. Energi ionisasi adalah elektron yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Nah, jadi dia bilang energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Nah, jadi teman-teman, untuk atom itu dia akan memiliki kecenderungan apakah dia akan cenderung untuk melepaskan elektron atau dia akan cenderung untuk menerima elektron. Nah, ketika dia cenderung untuk melepaskan satu elektron, kita sebut dengan energi ionisasi. Di mana kita bisa lihat ini berlaku ketika dia ionnya dalam fase gas ya, teman-teman. Jadi kita lihat misal Na dalam fase biasa atau fase stabil ya. Fase unsur biasanya itu dia dalam bentuk Na saja. Nah, ketika kita lihat ketika dia kita masukkan ke dalam energi ionisasi atau kita ionkan, kita dapatkan Na plus ditambah dengan elektron minus. Di mana elektron ini apa artinya ini? Na itu dia melepaskan satu elektron sehingga dia berpangkat plus. Karena dia melepaskan satu elektron, maka gantinya adalah pangkat plus. Dari Na yang ini, Na yang tidak ada apa-apanya, kita ubah menjadi ion Na plus sehingga elektronnya bisa dilepaskan. Itu untuk energi ionisasi. Nah, kita lihat energi ionisasi berdasarkan dari tabel periodik lagi. Nah, jadi untuk dalam tabel periodik kita lihat dalam satu golongan energi ionisasi semakin ke bawah itu akan semakin kecil. Dan dalam satu periode energi ionisasi pada umumnya cenderung semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Jadi kalau dia semakin ke bawah itu dia akan semakin kecil ya. Ini kecil. Oke, kalau yang di sini berarti semakin ke kanan dia akan semakin besar. Nah, ini dia kebalikan dari jari-jari atom. Jadi kalau jari-jari atom tadi dia semakin ke kiri dia akan semakin besar, kemudian semakin ke bawah dia akan semakin besar. Nah, kalau yang ini dia terbaliknya. Kalau dia semakin ke kanan dia akan semakin besar, dan dia semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Jadi bisa kita bilang ketika jari-jari atomnya besar, pasti energi ionisasinya akan lebih kecil. Nah, kita lihat di sini. Untuk ini kita lihat, coba kita bandingkan antara misal kita punya berilium dengan oksigen. Untuk berilium dengan oksigen, berarti kita lihat dia karena dia dalam satu periode, ini dia sama-sama ada di periode 2, maka kita lihat dalam satu periode ini energi ionisasi pada umumnya semakin ke kanan dia akan cenderung semakin besar. Dan kita bisa tulis Be itu dia lebih kecil dibanding dengan oksigen untuk energi ionisasi. Nah, kemudian atau bisa juga kita tulis O dia lebih besar daripada Be. Nah, untuk satu golongan, misal kita punya golongan untuk golongan magnesium dengan barium misalnya. Magnesium dengan barium berarti barium itu dia lebih kecil dibanding dengan magnesium. Kenapa? Karena dia ada di bawah magnesium. Oke, coba kalau kita lihat dari perbedaan golongan dan perbedaan periode. Misal, kita mau coba antara magnesium dengan bromin. Nah, magnesium dengan bromin, kalau kita lihat bromin itu ada di periode 3. Kemudian magnesium itu ada di periode bromin dia ada periode 4, kemudian magnesium itu dia ada di periode 3. Nah, kalau kita lihat di sini, dia perbedaannya satunya ada di bawah, kemudian yang satunya lagi dia ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat kira-kira yang mana yang lebih kecil di sini? Kalau kita lihat dari sini yang lebih kecil berarti adalah magnesium. Jadi magnesium itu dia lebih kecil
dibanding dengan bromin. Oke, itu untuk energi ionisasi. Kita lanjutkan. Nah, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Kalau tadi energi ionisasi dia membentuknya plus, berarti afinitas elektron dia membentuknya -1. Nah, sehingga kita bisa lihat untuk fluor di sini kita punya fluor di mana fluor itu dia dalam udara dia harus dalam bentuk F2. Nah, kita punya F2 sama kita punya 2F- ditambah dengan 2 elektron itu dia bisa menghasilkan F2. Nah, itu untuk afinitas elektron. Afinitas elektron ini juga bisa menunjukkan seberapa suatu elektron bisa menerima elektron. Nah, kita lihat afinitas elektronnya. Kalau dia dalam satu golongan, afinitas elektron dia semakin ke bawah, dia akan semakin kecil. Kemudian dalam satu periode, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Jadi kalau ke bawah dia kecil, ke kanan dia besar. Nah, dia hampir sama dengan energi ionisasi tadi. Tapi kita lihat lagi di sini. Kecenderungannya kita lihat dia sebenarnya hampir sama dengan energi ionisasi. Jadi untuk ini kita bisa lihat saja magnesium misalnya dengan Cl, berarti yang lebih besar itu adalah karena magnesium dia lebih besar, magnesium itu lebih kecil dibanding dengan Cl. Gitu. Untuk afinitas elektron, jadi sebenarnya afinitas elektron ini hampir sama saja dengan energi ionisasi. Bedanya adalah kalau energi ionisasi dia membahas berapa bisa sebuah atom untuk melepaskan elektron, sedangkan afinitas elektron dia membahas tentang seberapa bisa sebuah elektron untuk sebuah unsur untuk menerima elektron. Oke, itu untuk afinitas elektron. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Jadi keelektronegatifan ini bisa dilihat ketika sebuah atom itu akan membentuk ikatan. Nah, kita lihat di sini keelektronegatifan dari dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin cenderung ke bawah itu berarti dia semakin kecil. Kalau dia dalam satu periode, dia semakin ke kanan, dia cenderung semakin besar. Jadi kalau di sini dia sama saja seperti energi ionisasi. Jadi dia berkebalikan dengan jari-jari atom ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat kalau dalam satu golongan keelektronegatifan semakin ke bawah dia semakin kecil. Berarti antara fluor dengan iodin, berarti iodin lebih kecil dibanding dengan fluor. Kemudian dalam satu periode kita lihat semakin ke kanan cenderung semakin besar. Berarti kita lihat antara kalsium juga dengan arsenik, kita lihat kalsium dengan arsenik berarti kalsium itu lebih kecil dibanding dengan arsenik. Nah, itu untuk elektronegatifan. Sebenarnya sama saja. Jadi kalau misal jari-jari atomnya besar, berarti elektronegatifannya pasti akan kecil. Kalau misal jari-jari atomnya kecil, berarti elektronegatifannya akan besar. Itu untuk kecenderungan elektronegatifan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kalau di tabel periodik, ketika jari-jari atomnya meningkat, berarti afinitas elektronnya, energi ionisasinya, dia akan meningkatnya ke sebelah kanan, sedangkan jari-jari atom dia akan meningkat ke sebelah kiri. Nah, kalau misal di dalam tabel periodik itu juga bisa ditentukan antara logam dan non-logamnya. Jadi di dalam tabel periodik ketika dia sebelah kanan, semakin ke kanan dia akan berkarakter non-logam. Contohnya apa? Contohnya adalah oksigen. Kalau dia mengarah ke sebelah kiri, semakin ke kiri, dia akan berkarakter logam. Contohnya natrium, magnesium, dan lain-lain. Nah, itu untuk kesimpulannya. Jadi afinitas elektron dia akan lebih negatif ke arah kanan, kemudian energi ionisasi dia akan meningkat ke arah kanan, kemudian energi ionisasi dia akan meningkat ke atas, kemudian
afinitas elektron, energi ionisasi itu akan meningkat ke atas, kemudian jari-jari atom itu akan meningkat ke bawah. Itu untuk kesimpulan dari sifat-sifat periodik. Nah, mari kita lanjut ke contoh soal ya, latihan soal. Oke, kita lihat sifat periodik unsur yang menurun dari kiri ke kanan dalam satu periode adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah dalam satu periode. Jadi kita lihat berdasarkan dari baris. Kalau dalam berdasarkan satu baris tadi kita lihat jari-jari atom dia semakin ke kiri, jari-jari atom itu semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Kemudian karena dia bilangnya di dalam periode ya, jadi kita lihatnya dari barisnya saja. Nah, jadi jari-jari atom semakin ke kiri, semakin ke kiri dia akan semakin besar. Nah, kemudian untuk energi ionisasi dan elektronegatifan dia semakin ke kanan dia akan semakin besar. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah yang menurun dari kiri ke kanan. Jadi yang semakin menurun dari kiri ke kanan kalau kita lihat berarti adalah jari-jari atom. Kenapa? Karena semakin kiri jari-jari atom berarti dia akan semakin besar. Semakin kanan jari-jari atom dia akan semakin kecil. Sehingga jawaban yang benar adalah jari-jari atom. Itu untuk nomor 1. Kita lihat lagi nomor berikutnya. Nah, unsur dalam satu golongan yang sama memiliki sifat kimia mirip. Kenapa? Nah, kalau dalam satu golongan berarti kita lihatnya tadi berdasarkan adalah kolom ya. Nah, satu golongan yang sama memiliki sifat kimia yang mirip karena memiliki, jadi satu golongan itu bisa ditentukan dari apa teman-teman? Golongan bisa ditentukan dari nomor atom. Nah, nomor atom, kenapa bisa ditentukan dari nomor atom? Jadi dia bisa ditentukan dari nomor atom. Nah, dari nomor atom ini kita bisa menentukan golongannya. Bagaimana cara menentukan golongannya dari nomor atom? Jadi nomor atom ini kita akan gunakan yang namanya konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron nanti akan didapatkan yang namanya elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah elektron paling luar atau elektron terakhir dari konfigurasi elektron. Nah, dari elektron valensi yang sama itu dia akan membuat golongan yang sama. Sehingga contoh kita punya misal kita punya klor dengan fluor. Fluor itu dia nomor atomnya adalah 9. Kemudian klor dia nomor atomnya 17. Nah, coba kita konfigurasikan terlebih dahulu. Kalau kita konfigurasikan, kita akan dapat 27. Kemudian untuk klor kita dapatkan 287. Nah, di sini akhirnya kita sama-sama mendapat elektron valensi 7. Yang mana berarti dia berada di dalam satu golongan. Golongan apa itu? Golongan 7A. Jadi untuk fluor dan klor itu sama-sama di golongan 7A. Jadi apa yang bisa menentukan suatu unsur dalam satu golongan itu berarti adalah elektron valensi. Berarti jawaban yang paling benar di sini adalah Charlie. Jumlah elektron valensi yang sama. Kenapa? Karena kita lihat nomor atom yang sama, nomor atomnya ini kan berbeda, tapi dia tetap dalam satu golongan. Kemudian kita lihat jumlah proton yang sama. Nah, kalau jumlah proton itu akan berbeda juga teman-teman. Nah, kita lihat lagi jumlah neutron yang sama. Kalau jumlah neutron yang sama, berarti kita lihat
dari inti atomnya. Nah, untuk jumlah neutron itu juga akan berbeda ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kita lihat unsur dengan afinitas elektron tertinggi adalah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah afinitas elektron ya, teman-teman. Jadi untuk afinitas elektron sama seperti tadi kita lihatnya. Kalau di dalam tabel periodik kita akan lihat dari golongan maupun dari periode. Nah, afinitas elektron tadi berarti semakin ke kanan dia akan semakin besar dan semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Nah, kita lihat dari urutannya dulu. Fluor itu ada di sini ya, di golongan 7A. Kemudian setelahnya ada oksigen. Kemudian setelahnya lagi ada klor. Kemudian ada nitrogen. Nah, dari unsur dengan afinitas elektron, jadi kalau semakin ke kanan dia akan semakin besar, semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Berarti kita bisa lihat antara fluor dengan klorin, berarti klorin itu lebih kecil sehingga fluor akan lebih tinggi. Kemudian antara nitrogen dengan oksigen itu akan lebih tinggi dibanding dengan nitrogen. Kemudian antara oksigen itu akan lebih tinggi dibanding dengan nitrogen. Jadi kita punya oksigen dan fluorin. Jadi yang mana yang sebelah kanan? Yang lebih kanan itu dia yang lebih tinggi afinitas elektronnya. Berarti yang tinggi afinitas elektronnya adalah fluor. Jadi kalau kita lihat berarti sifat dari fluor itu apa? Jadi fluor itu dia bisa menerima elektron, lebih bisa menerima elektron dibanding dengan melepaskan elektron. Itulah makanya kenapa fluor dia bentuknya adalah -1, karena dia akan menerima elektron, tidak melepaskan elektron. Nah, itu untuk materi-materi dari sistem periodik unsur ya, teman-teman. Jadi untuk sistem periodik unsur, teman-teman hanya bisa melakukan satu hal, yaitu menghafal dari bentuk-bentuk atau sifat-sifat dari periodik unsurnya itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sistem periodik unsur. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.